Selamat pagi, jemaat Tresopo yang terkasih. Ibadah saat ini merupakan masa Advent yang pertama, yaitu menyongsong kehadiran ulang tahun Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Maka mari kita satukan hati kita memasuki peribadatan. Walaupun dari rumah kita masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Serta kita pujikan pujian dari PKJ 13, 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah yang tadi telah kita buka dengan pujian. Sekarang mari kita bersama-sama masuk dalam pengakuan kita yang demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya menaungi saudara semua. Amin. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 14. Kita nyanyikan satu kali saja. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan
kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadah kita saat ini dan ayat yang mendasari ibadah kita perlu ingat bahwa hari ini kita adalah memasuki masa Advent. Ini adalah minggu pertama di Advent pertama. Kita akan dipandu oleh satu ayat dari salah satu bacaan hari ini, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang mendasari rangkaian ibadah kita saat ini. Kita semua diingatkan bahwa sebagai orang percaya kita terus disertai Tuhan. Dan dalam penyertaan Tuhan itu seharusnya Allah menuntun kita bukan sekedar bangga dan merasa terberkati. Namun penyertaan Tuhan itu menuntun kita untuk semakin hari semakin hidup tidak bercela, tidak bercacat. Sehingga kita semakin dipantaskan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua di masa-masa Advent ini. Kita akan bersama-sama menyambut dasar ibadah kita saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait yang kedua dan ketiga. Berhimpun semua. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tentu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, kesempatan untuk merasakan segala berkat Tuhan. Juga kita bersyukur karena hari ini kita juga diberi kesempatan Tuhan sekali lagi untuk melihat ke dalam diri kita. Melihat sejauh mana hidup yang telah kita lakukan di keseharian. Untuk itu kita akan masuk dalam panggilan pertobatan kita, namun sebelumnya saya akan membaca bagian firman Tuhan yang akan mendasari panggilan pertobatan kita. Saya ambil dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Yang demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Inilah sikap hidup yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Kita diingatkan bahwa jangan sombong, jangan berdusta, jangan berencana jahat dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing. Dalam keseharian kita, adakah hal yang tidak dikehendaki Tuhan kita jauhi dan yang dikehendaki kita lakukan? Namun dalam segala keberadaan kita, mari kita bersama-sama melihat bahwa ada banyak hal yang memang belum sempurna yang kita lakukan. Di mana kita masih sering mendukakan hati Tuhan, kita juga menjadi sandungan bagi orang lain. Dan mari kita bersama-sama menyatakan rasa pengakuan kita dan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang Tuhan pelihara, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan tolong, sehingga kami ada seperti ini saat ini. Kami juga bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami semua menyambut panggilan Tuhan dalam peribadatan bersama dengan saudara kami seiman di GKJ Jemaat Rosopo. Tuhan, ibadah kami serahkan kepadamu. Tuntun kami semua, supaya di dalam peribadatan ini bukan kehendak kami yang terjadi, bukan kemegahan kami yang dinyatakan, namun kehendak-Mu dan kemegahan-Mu itulah yang diwujudkan. Ya Tuhan, kami saat ini juga mengakui bahwa banyak hal yang kami lakukan yang masih saja mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu karena kami melihat bahwa itu tidak penting. Seringkali kami tidak memuliakan Tuhan dalam laku hidup kami malah mempermalukan Tuhan. Karena kami seringkali memiliki rencana yang tidak baik, laku hidup yang tidak sopan, tidak pantas, tutur kata yang tidak membangun. Ini diri kami Tuhan yang juga seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semuanya kami aturkan kepadamu dengan mohon pengampunan. Karena kami menghayati dan kami meyakini bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kami, Tuhanlah yang agung sumber pengampunan kami. Dan biarlah kasih-Mu itu yang terus kami rasakan, yang menuntun kami hidup lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Kami serahkan kehidupan kami, bimbing kami hidup sembodo, dan bila dalam masa-masa Advent ini kami semakin mampu untuk eling lan waspodo, karena sesungguhnya lah waktu-Mu sudah dekat, dan kami mendapatkan satu panggilan, berjaga dan waspada. Kami serahkan semuanya kepadamu dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang menyatakan pengampunan, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya dengan segenap hati. Dan inilah berita anugerah yang diberikan Tuhan melalui pemazmur yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Dan biarlah ini akan menuntun kita untuk mensyukuri hidup yang Tuhan berikan hari ini. Dan menguatkan kita untuk semakin berdamai dengan Tuhan kita, berdamai dengan orang lain dan diri kita sendiri, sehingga hidup kita adalah hidup yang bermakna. Dan biarlah di masa-masa Advent itu kita semakin merasakan kasih Tuhan, sehingga kita pun mampu mengasihi orang lain di sekitar kita. Selamat menapaki kehidupan yang baru. Tuhan menguatkan saudara semua. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jenengan tentu sekarang beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Sampaikan salam kasih, sampaikan salam hormat, sapaan-sapaan yang menghangatkan relasi kehidupan panjenengan di tengah-tengah keluarga. Berikan salam, berikan senyum kepada anggota keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Dan jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyambut warta bahagia berita anugerah ini
dengan kita memuji dari PKJ 216 ayat 1 sampai 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka hati setiap kami agar kami dapat menerima, mendengar akan sapaan-Mu, teguran-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Dwi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat menjadi kekuatan, penghiburan untuk kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus 13 ayat yang ke-24 sampai 37 dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia itu. Maksud kami pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan ayat yang ke-33 sampai ke-37 dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mungkin ada yang melihat siang, selamat siang. Yang melihat malam, selamat malam. Ya, kita bersyukur karena kita hari ini bertemu kembali. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena pandemi ini, akhirnya tukar pelayanan tidak dilakukan. Namun ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling sapa. KPTMD telah menata jadwal tukar pelayanan hari ini, dan saya mendapatkan berkat melayani di Trosobo. Dan luar biasa, yang biasanya bertempat di Darmo sekarang bertempat di Trosobo, di Pejaya. Tentu saya merinding loh sekarang. Saya merinding karena ya luar biasa perjuangan panjenengan semua. Perjuangan panjenengan semua untuk tangguh dan mampu mewujudkan bahwa panjenengan mampu menjadi jemaat dewasa dan sungguh-sungguh dewasa. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanggal 5 November 2020, BPPTKG, wah panjang sekali ini ya, Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, menaikkan status Merapi dari waspada ke siaga, dari level 2 ke level 3. Apa dasarnya mereka menaikkan status dari waspada ke siaga, dari level 2 ke level 3? Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata dari pemantauan mereka menemukan bahwa ada peningkatan aktivitas di Gunung Merapi.
peningkatan seismik, deformasi, kimia, dan visual menunjukkan semua mengalami peningkatan. Ada banyak gempa-gempa yang terjadi. Ada banyak mulai gejolak-gejolak dan getaran-getaran gemuruh mulai terjadi di Gunung Merapi. Dan tentu ketika situasi seperti itu, peningkatan aktivitas dapat dirasakan, mereka mengharuskan untuk semua orang yang dari sekitaran Gunung Merapi itu untuk waspada. Mengapa mereka harus waspada? Karena mereka harus bersiap untuk mengungsi. Sewaktu-waktu mengungsi harus mereka lakukan. Orang-orang yang ada di sekitar Merapi, mereka harus terus terjaga. Mereka harus waspada karena letusan sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena walaupun sudah ada tanda-tandanya, tidak ada yang bisa memastikan kapan letusan itu akan benar-benar terjadi. Yang mereka bisa lakukan adalah waspada. Yang bisa mereka lakukan adalah berjaga-jaga untuk mengurangi korban yang besar. Lalu apakah mereka berjaga-jaga lalu tidak melakukan apa-apa? Oh tidak. Pemerintah setempat memandu proses berjaga dan waspada itu. Apa yang mereka lakukan? Kemarin Doni Monardo, Ketua BNPB, meninjau langsung proses berjaga dan waspada itu. Pemerintah mempersiapkan tenda-tenda untuk pengungsian, menyiapkan di mana titik-titik mereka akan mengungsi, menyiapkan kebutuhan hidup, menyiapkan juga obat-obatan, bahkan menyiapkan situasi yang paling darurat sekalipun, supaya nanti walau ada situasi yang tidak baik, tidak ada gesekan-gesekan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat yang ada dalam keadaan sulit. Itulah waspada. Waspada dan berjaga tidak boleh membuat orang diam. Waspada dan berjaga justru membuat orang harus mampu berpikir, saya harus bagaimana? Mengubah pola hidup yang kemarin santai bercocok tanam, yang kemarin santai rekreasi, yang kemarin mungkin nggak mikir nanti harus seperti apa, sekarang mereka diajak mikir. Waspada, berjaga artinya lakukan suatu perubahan. Lakukan sikap di mana engkau melihat sesuatu, sikapi dengan bijaksana. Itu waspada, dan waspada itu harus ada wujudnya, harus ada prakteknya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita saat ini, dan mengantar saya di depan tadi, kita diajak melihat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu pun diawali dengan tanda-tanda. Tanda-tanda seperti tanda-tanda alam yang seperti yang disampaikan oleh surat Markus. Tanda-tanda yang seharusnya lah membuat manusia itu kembali melihat dirinya sendiri. Tanda-tanda itu seharusnya membuat manusia itu semakin bijaksana. Seperti yang tadi disampaikan dilakukan oleh orang di sekitar Merapi dan pemerintah setempat. Mereka berjaga, mereka mencari tenda, menyiapkan titik pengungsian dan seterusnya. Kita pun seperti itu manusia, umat manusia, ketika mereka melihat tanda-tanda alam bahwa Tuhan sudah sangat dekat kedatangannya, menjelang kedatangan Tuhan yang digambarkan dengan penuh kengerian di awal, maka menungso saya dan panjenengan diajak untuk berjaga-jagalah. Sebelum nasi menjadi bubur, semua terlambat. Sekarang kita mulai berjaga dan waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengajak orang-orang murid ketika mereka berjaga-jaga, melihat tanda-tanda alam, mereka diajak belajarlah kepada pohon ara. Apa itu pohon ara dan mengapa mereka harus belajar kepada pohon ara, Bapak Ibu kasih Tuhan? Israel adalah negara yang memiliki 4 musim. Musim gugur yang menandai awal tahun, musim dingin itu yang rentang waktunya cukup lama, musim semi masa yang hangat, masa yang menyenangkan namun rentangnya pendek, dan musim panas. Musim yang keempat musim panas, ini adalah masa panen, masa kering. Kalau dulu mungkin panasnya bisa 40 derajat, tapi kalau sekarang lebih dari itu mungkin. Karena ya pengaruh pemanasan global. Dan Tuhan mengajak
Belajarlah kepada pohon ara, amati pohon ara. Karena ketika pohon ara sudah mulai bertunas, berarti tanda-tanda musim panas itu akan datang. Tanda musim dingin sudah mulai berlalu, berganti musim panas. Ara berbuah, ara bertunas, ara berbuah. Artinya pohon ara yang bertunas, pohon ara yang berbuah, di tengah situasi yang panas ada kesejukan ketika orang berteduh di bawah pohon ara. Ada buah yang bisa dipetik dari pohon ara tersebut yang merupakan berkat. Musim panas membawa berkat karena buah pohon ara bisa dipanen. Apa yang disampaikan Tuhan? Mengapa? Selain menyampaikan kengerian dengan kedatangan Tuhan, Tuhan menyampaikan pada para murid bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah saatnya umat untuk mendapatkan berkat. Saatnya umat yang pernah merasakan situasi yang tidak enak, situasi musim dingin, situasi tertekan, situasi takut, situasi tersisih, situasi yang tidak baik, mendapatkan kesejukan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan damai sejahtera yang sempurna. Sebagai buah ketika mereka dapat bertahan di tengah dahsyatnya musim dingin. Kesempatan bagi mereka untuk melihat bahwa Tuhan datang untuk merengkuh mereka, membawa mereka kepada berkat kemuliaan. Bagi umat yang dikasihinya dan umat yang setia kepadanya, umat yang berjaga dan umat yang waspada. Lalu umatnya yang seperti apa? Yang dikatakan pada ayat 33-37, umat yang berjaga dan waspada. Seperti orang-orang yang di sekitaran Merapi, mereka waspada tidak diam, tapi mereka waspada dan bergerak. Demikian pun Tuhan menghendaki kita, orang-orang percaya ini, umat yang bersiap untuk menyambut masa penghakiman, umat yang sedang bersiap menyambut masa penyempurnaan, masa pemulihan, masa kesejukan, dan saat-saat kita mendapatkan berkat. Maka kita diajak ketika masa-masa menanti masa seperti itu, kita diajak untuk bertobatlah. Bertobatlah. Wujud dari berjaga, wujud dari waspada bagi orang percaya adalah di masa-masa Advent ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diajak untuk kembali melihat diri kita. Kembali berbenah. Kembali tidak lagi noding orang lain, kowe sing salah, dosamu akeh. Engkau merugikan aku, engkau seperti ini dan seperti. Tapi sekarang masa Advent dengan kata berjaga dan waspada, maka sekarang waktu bagi kita untuk melihat ke dalam diri ini. Ke dalam keberadaan kita di keseharian. Hidup dalam pertobatan adalah mau menyadari segala kekurangan kita. Mau menyadari bahwa ada banyak hal yang tak sengaja atau tidak yang kita lakukan yang belum memuliakan Tuhan. Ada banyak hal dan tindakan yang seringkali kita lakukan tak sengaja atau tidak, berapa kali sehari yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang lain tidak merasakan kasih, namun merasakan bara api. Dari diri kita, dari mulut kita, dari pola laku hidup kita, dari pikiran-pikiran kita. Maka melalui tema kita hari ini tadi, kita diajak waspadao, bertobatlah, tata ulang hidup kita, rasakan apa yang memang harus kita benahi dan lakukan dengan baik, bukan hanya diam, supaya kata Paulus, supaya kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 8b. Mengapa kita harus berbenah? Mengapa kita harus bertobat? Mengapa kita harus mulai mengurangi laku hidup kita yang seringkali tidak pantas, memalukan Tuhan atau menjadi sandungan bagi orang lain? Karena supaya kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, melihat diri itu bagaimana Bapak Ibu kasih Tuhan? Kira-kira seperti lagunya Ebit. Suara saya nggak begitu bagus kalau saya akan menyanyi, tapi saya akan coba. Membersihkan diri, kita mesti telanjang
dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Lihatlah ke dalam sebelum bicara, bersihkan debu yang masih melekat, bersihkan debu yang masih melekat. Kira-kira seperti itulah pertobatan. Diri kita bersihkan, sehingga orang bisa bercermin pada diri kita. Bagaimana harus hidup benar. Orang bisa bercermin dalam hidup kita, supaya mereka mampu merasakan kasih Allah. Orang bisa bercermin dalam hidup kita bagaimana cara hidup menjadi teladan yang baik. Itulah pertobatan yang bermakna. Itulah berjaga dan waspada yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau ingat, mau sadar bahwa ada banyak debu dari diri kita, lalu kita bersihkan. Supaya melalui kita orang bisa melihat kasih karunia Allah. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kesempatan ini kita perlu bersyukur karena kita dipertemukan dengan Advent lagi. Kita dipertemukan dengan Advent sekali lagi. Dan ini berkat. Karena banyak orang yang ternyata dalam perjalanan setahun ini ternyata tidak diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merasakan bertemu dengan Advent. Karena Tuhan berkenan memanggil dia untuk dipermuliakan. Namun kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk merasakan Advent. Kita diberi kesempatan untuk berbenah kembali. Kita diberi kesempatan untuk menyadari ada debu lalu menghilangkannya. Supaya diri kita jernih. Supaya diri kita tidak bercacat, tidak bercela pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Maka gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Advent kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk introspeksi diri, untuk menghilangkan debu-debu yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Menghilangkan debu-debu yang bisa menghalangi relasi kita dengan orang lain. Menghilangkan debu-debu yang bisa membuat diri kita tidak mampu berkembang dan menjadi pribadi yang berkarakter. Kita hilangkan debu-debu itu. Mumpung masih ada kesempatan, kata Ebit. Nah, untuk itu mari kita syukuri masa Advent hari ini. Seperti orang-orang di daerah Merapi, mereka berjaga dan waspada. Dan mereka siap sewaktu-waktu untuk lari mengungsi ketika Merapi benar-benar bluk meletus. Demikian juga kita. Mari kita lihat tanda-tanda alam. Jadilah bijaksana. Dengarkan suara-suara Tuhan yang menuntun kita untuk bertobat. Jangan bebal. Mari kita manfaatkan setiap waktu pemberiannya. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter, pribadi yang mencerminkan kehadiran Allah dalam hidupnya, dan pribadi yang menjadi teladan dan berkat bagi sesamanya. Selamat memasuki masa Advent. Ada penghakiman, ada pohon ara, ada penghakiman, ada kesejukan di kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan menguatkan, menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Satu bagi kita. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana sekali lagi Tuhan mempertemukan kami dengan masa Advent yang kami mulai pada minggu ini. Tuhan, biarlah kami semakin berbenah, menghilangkan debu-debu yang menghalangi pertumbuhan iman kami, menghalangi relasi kami dengan Engkau, menghalangi relasi kami dengan sesama kami. Biarlah pertobatan kami lakukan setiap hari dan membuat hidup kami semakin tidak bercacat untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk setiap kekuatan dan teguran yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 249. Kita nyanyikan bait pertama dan bait ketiga, Ya Tuhan kuatkan imanku.
Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama untuk memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari demi hari di mana kasih penyertaan, kekuatan Tuhan terus menopang hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan kami bersama-sama menyatukan hati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di GKJ Jemaat Rosopo ini. Biarlah setiap pribadi terus menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter, dan bertumbuh dalam segala hal yang baik. Setiap tantangan kehidupan yang mereka jalani, pergumulan yang mereka rasakan, biarlah semakin menguatkan iman mereka kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga setiap umat-Mu terus memiliki semangat juang, semangat hidup, dan tidak mudah putus asa, sekalipun harus berjumpa dengan banyak pergumulan. Tuntun setiap umat untuk merasakan bahwa Tuhan hadir, sehingga ini akan menjadi kontrol hidup mereka. Tuntun setiap umat untuk merasakan bahwa Tuhan hadir, yang akan buat mereka terus memancarkan kasih Allah, dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk setiap keluarga-keluarga yang Tuhan kasih, biarlah terus menjadi keluarga-keluarga yang terberkati lahir batin. Menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, di mana cinta dan kesetiaan terus ditumbuhkan. Menjadi keluarga-keluarga di mana ada pengharapan yang terus dikukuhkan, ada iman yang terus ditumbuhkan, ada pengampunan yang terus dihayati dan dipraktekkan, sehingga setiap orang semakin hari semakin mampu untuk saling menerima satu dengan yang lain. Biarlah suami istri mampu saling setia, saling mendoakan, dan bertumbuh dalam cinta dan kasih. Biarlah setiap orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan digeluti yang halal,
sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan tersebut setiap umat merasakan berkat dan kecukupan. Tuntun mereka untuk mensyukuri setiap berkat seberapapun yang Tuhan berikan, sehingga mereka tidak bersungut-sungut, namun dengan berkat itu mereka mampu menghayati pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan, baik yang masih kecil, yang sudah dalam masa-masa belajar, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun bergumul dengan pasangan hidup. Tuntun mereka terus melibatkan Tuhan dalam setiap proses hidup mereka, sehingga mereka tidak akan lepas kendali, sehingga mereka menjadi pribadi yang kokoh dan pribadi yang kuat iman dan terus mengandalkan Tuhan dalam sejarah hidup mereka. Tuntun mereka untuk terus hormat dan takut akan Tuhan dan mampu juga hormat pada orang tua mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat Rosopo, jemaat yang terus bertumbuh dan bersyukur untuk keberadaan jemaat ini saat ini Tuhan. Biarlah jemaat ini terus menjadi jemaat yang semakin hari semakin kuat dalam persekutuan. Bapak Pendeta Yudi, penatua diaken, para pengurus-pengurus komisi, pengurus-pengurus wilayah, warga jemaat, berkatilah kesatuan hati untuk bersama-sama mewujudkan harapan-harapan baik mereka, terkhusus untuk memiliki tempat ibadah seperti yang Tuhan kehendaki pada waktunya nanti. Bila kesatuan itu, hati itu akan terus membuat mereka memiliki semangat juang untuk ambil bagian dalam setiap proses yang harus dilewati, sehingga harapan baik tersebut sungguh-sungguh terwujud pada waktunya nanti. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan di jemaat ini, entah apapun itu yang diharapkan, Tuhan sempurnakan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi, baik dalam usia kelahirannya maupun dalam usia perkawinan mereka. Biarlah pertambahan usia untuk saudara kami semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, semakin menyadari kehadiran Tuhan, dan semakin mampu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan setiap asa, cita, dan cinta mereka. Kami percaya yang terbaik saja yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan, kami serahkan juga untuk negara Indonesia yang sangat kami cintai, yang sekarang bergumul dengan berbagai macam hal. Ada berbagai macam konflik yang terjadi, bencana yang terjadi, pandemi yang masih berlanjut. Tuhan, kadang membuat kami lungkrah mungkin. Namun kuatkan keyakinan kami bahwa Tuhan hadir di negeri kami, bahwa Tuhan sedang berkarya di negeri kami, dan Tuhan sedang memakai kami semua menjadi berkat bagi negeri ini. Tuntun kami untuk menjadi berkat dengan tidak mudah terprovokasi. Tuntun kami menjadi berkat dengan mengambil bagian sesuai dengan kapasitas kami sebagai apapun kami di tengah-tengah negeri ini. Sehingga kami terus memberikan kontribusi yang positif bagi negeri ini, mampu saling menghormati, saling menguatkan, dan mendukung segala kebijakan-kebijakan baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu selalu ada ujungnya, termasuk setiap persoalan maupun pandemi yang berlanjut. Kami percaya bahwa pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, ini pasti akan berakhir. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang sekarang bergumul dengan sakit yang mereka rasakan. Apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka untuk memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami dapat sehat kembali, kuat kembali, dan tidak mudah lungkrah sekalipun harus berjuang melewati masa-masa sulit mereka. Terima kasih semuanya Tuhan. Jika nanti ibadah kami telah selesai, kami akan melanjutkan seluruh panggilan hidup kami. Kami percaya Tuhan bersama kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan memampukan kami semua. Dan biarlah itu yang akan terus memberikan semangat hidup kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala warna hidup, segala dinamika yang harus kami jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan syukur kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban syukur bagi kemuliaan Tuhan, serta mendengar dasar firman dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembari kita memuji dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Jemaat mohon berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia dan rahmat yang setiap saat kami terima. Untuk itu, saat ini kami mensyukurinya dengan mempersembahkan persembahan syukur kepadamu Tuhan. Maka berkati setiap persembahan kami saat ini sehingga menjadi sarana bagi pelayanan GKJW Trosobo. Ini juga berkati mengelola persembahan kami ini. Tuhan, doa syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanamkan iman kita dengan kokoh dalam hati. Tidak hanya itu, mari kita melakukan apa yang kita imani sehingga orang-orang sekitar kita merasakan berkat dari apa yang kita hayati. Terlebih, biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita terus hidup dengan waspada dan berjaga, dan terus berjuang, mengupayakan menghilangkan debu-debu yang menghalangi pertumbuhan iman kita dan menghalangi pertumbuhan karakter kita. Dan sekarang marilah kita pulang, kita melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan sukacita. Marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita memuji dari PKJ 258 bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupmu, tidak ku takut dan segala setru. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun terang dalam jiwaku, susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang melalui hambanya, terimalah berkat Tuhan yang demikian.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, ibadah kita telah berakhir. Tetapi kasih Allah yang diberikan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Maka percayalah bahwa pernyataan Allah itu sempurna atas hidup kita. Tetap percaya dan tetap sehat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.